Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik, teman-teman, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Hari ini kembali kita melanjutkan materi kita mempelajari kitab Durusul Lughah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang alif lam ya. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Selain daripada itu juga banyak kosakata yang kita dapat dari kitab Durusul Lughah ini. Maka penting bagi teman-teman semua untuk bisa ya memahami betul kosakata yang telah kita bahas. Ya, sebelum kita lanjut, saya akan tanyakan beberapa hal. Ya, silakan yang tahu bisa langsung dijawab. Ya, apa bahasa Arabnya dari seorang anak itu miskin? Coba Ibu Risa, seorang anak miskin. Miskin apa Ustaz? Miskin. Fakir, fakir. Fakir. Al waladu fakirun. Oke, saya tanya lagi. Seorang laki-laki tampan. Ar-rajulu jamilun. Bagus. Satu lagi. Seorang atau gula itu manis. As-sukaru hulun. Nah, bagus. Baik. Pak Irfan, Ya bisa Pak, ditanya? bisa Oke. insya Allah. Bahasa Arabnya dari buku tulis itu baru. Alkitabu Hmm. jadi Alkitabu jadidun. Kalau di Oh, kalau dari yang ada di layar, buku tulis yang mana? buku tulis Kitab, iya buku. Tapi buku hmm, tulis ada nama satu lainnya. buku tulis. Bentar Pak. Sini ada dukan, ada tufah, ada sukar, ada talib, ada daftar, ada najem. Buku tulis yang mana? Aduh, lupa lagi Pak. Lupa lagi buku. Ad-daftaru. Oh, daftar. Ad-daftar. Daftaru Ya, jadi. ad-daftaru. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya.
apel itu enak. At-tufahu ladzidun. Lazizun. Ladzidun. Baik. Kemudian murid itu sakit. Murid. Nah, murid Murid itu sakit. itu sakit. Sakit itu mah. Murid itu sakit. At-tolibu maridun. At-talibu. At-tolibu maridun. Baik. Pak Raihan. Ya Ustadz, Seorang pedagang itu kaya. at-tajiru ghaniyun. Bagus. Kemudian seorang laki-laki itu pendek. Ar-rajul waqifun. Baik. Kemudian seekor ayam itu bagus. Ad-diku jamilun. Nah, barakallahu fik. Nah, cukup. Kita lanjut lagi. Nah, ini kalau mau dibaca-baca bagus juga ini. Kosakatanya banyak di sini. Baik. Kita masuk ke pelajaran yang keempat. Ad-darsu ar-rabi'u. Baik, di pelajaran keempat ya, kita akan mulai belajar tentang kondisi sebuah kata ya, atau harokat akhir sebuah kata. Al-baitu dhammah, fil baiti kasrah. Al-maktabu dhammah, ala al-maktabi kasrah. Al-masjidu dhammah, fil masjidi kasrah. As-sariru dhammah, ala as-sariri kasrah. Di dalam bahasa Arab sangat penting untuk menetapkan harokat akhir dari sebuah kata. Karena harokat akhir dari sebuah kata itu menentukan status dan makna dari si kata tersebut. Dan akan mempengaruhi pemahaman orang yang mendengarnya. Ya. Di dalam bahasa Arab, dhammah marfu, kasrah disebut dengan fathah disebut dengan sukun disebut dengan majzum. Oke. Ya. Kali ini kita akan membahas dulu tentang marfu dan majrur atau dhammah dan juga kasrah.
Kita tidak akan mendalami secara spesifik, tapi kita perkenalan dulu. Al-baitu, ya, di sini al-baitu marfu. Namun ketika kata al-baitu ini kemasukan fi, kemasukan ala, maka fi dan ala ini dalam bahasa Arab disebut dengan amil, atau artinya itu penyebab, alasan. Alasan kata al-baitu menjadi bait itu karena kemasukan fi. Alasan kata al-maktabu menjadi al-maktabi karena kemasukan ala. Alasan kata al-masjidu menjadi fil masjidi karena kemasukan fi. Alasan as-sariru menjadi as-sariri karena kemasukan ala. Ala atau fi ini disebut amil, penyebab. Dan dia dalam bahasa Arab disebut huruf jar. Harfu jarrin. Harfu jarrin. Disebut dengan huruf jar. Cek, cek. Assalamualaikum. Suara saya jelas? Ya, sebentar. Admin Haikal bisa jadiin aneh ini co-host buat share. Mas Haikal. Oke, siap. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi. Anda juga nggak tahu ya kenapa tadi dua keluar. Baik, ya. Jadi
dalam bahasa Arab sangat penting untuk menentukan ya harokat akhir dari sebuah kata karena itu menentukan makna dan maksud dari si pembicara atau si penulis buku tersebut. Ya. Baik. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam ruangan. Ya. Fi ini harfu jar. Dia menunjukkan ya lokasi di dalam. Ya, fi al-ghurfati. Dia di dalam ruangan. Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Dia di dalam toilet. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia ada di dapur. Ainal kitabu? Di mana buku? Huwa alal maktabi. Dia ada di atas meja. Wa aina sa'atu? Dan di mana jam itu? Hiya ala sariri. Dia ada di atas kasur. Ala sarir. Al-matbakh artinya dapur. Ya. Baik, teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa kaidah yang digunakan dalam materi kita pada hari ini. Ya. Pertama, penyesuaian domir. Ya. Penyesuaian domir, ya, muzakkar dan muannas. Muzakkar atau muannas. Ketika yang ditanya Muhammad, maka huwa. Ketika yang ditanya Aminah, maka hiya. Ketika yang ditanya muzakkar benda, maka huwa juga. Ketika ditanya benda tapi muannas, dijawab dengan hiya. Seperti itu. Ya. Kemudian fi artinya adalah di dalam, ala artinya di atas. Ya. Itu makna dasarnya. Karena pada prakteknya tidak selamanya makna fi itu juga di dalam. Seperti itu. Ya. Nanti kita akan bertemu di level-level selanjutnya dari pembahasan bahasa Arab seperti itu. Baik. Ya. Tapi intinya pada materi kita hari ini, bagaimana kita mengenal huruf-huruf jar. Ya. Bagaimana kita mengenal huruf-huruf jar. Ada tambahan. Huruf jar yang disebutkan hari ini baru dua, fi dan ala. Ada tambahan, ya, min, ila, an, ala, fi, rubba. Ba, ya, kaf, lam. Ya. Ini adalah
huruf-huruf jar. Ya. Min ila an ala al-ba'u al-kafu al-lamu. Ya. Ba, kaf, lam. Baik. Min artinya dari, ila ke, an bisa juga dari, ala di atas, fi di dalam, ruba mungkin, bi dengan, ka seperti, ya, kemudian lam, eh, ya, untuk, ya, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Nah, untuk. Baik. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, bisa kita sesuaikan dengan ada yang di atas. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Di mana buku itu? Ya. Di mana buku itu? Oh, nggak bisa. Baik, Ibu Risa, boleh dijawab. Ainal kitabu. Al-kitabu ala maktabi. Ya, bisa menggunakan al-kitabu, bisa juga diganti dengan domir. Kalau diganti dengan domir, maka Huwa, gimana? huwa alal maktabi. Buku al-maktabi. Baik. Nomor 2. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfa. Ta'ti itu, Ti, ya, disebut, ya, akhirannya disebut. ya. Ya. Satu lagi, nomor 3. Banyak nih. Aina sa'atu. Hmm. As-sa'atu. Oh, huwa fil, Ah, oh, huwa. iya, Nah, iya. iya fil matbahi. Hiya fil. Matbahi. Hiya fil matbakhi. Oh, Oke, boleh. Kalau di atas, jawabnya gimana? Al, ala, Alal. alal matbahi. Kalau alal matbah di atas dapur. Iya, gak bisa. Alal, ya, Oke, tadi di sini alal. maktabi. Aina sa'ah hiya alas sariri. Oh, iya. Ya, di al-kasur. atas kasur. Ya, bisa sih alal maktabi bisa juga. Baik. Satu lagi. Aina yasirun. Bu Risa. Yasir. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Nah, mumtaz. Syukran, Pak Raihan. Baik, Pak Raihan. Oh, lagi Pak Irfan. Ya, Pak. Baik. Nomor 5. Aina Aminatu. Aina aina aminat. Dia dia fi matbakhi. Hiya. Fil matbakhi. Nah, mumtaz. Nomor 6. Nomor 6. 5, 6. Aminatu Amin fil ghurfati. fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati. Ini A, a, pertanyaan ya, a. Bil. Ya, a. A, Itu apa artinya? Lah. Aminatu.
La hiya fi matbakhi. ممتاز ما شاء الله. طيب رقم سابع أياسر في المطبخ. La huwa fil hammami. حمامي. Hammami. نعم ما شاء الله. واحد آخر satu lagi Pak Irfan. من في الغرفة. Man. Di mana ya? من Eh, siapa. man. Ya, siapa? من في الغرفة. Jawabannya eh, Muhammad. Muhammad. Nah, Iya Muhammad. Muhammadun Muhammadun. tambahin di ruangan. Oh, Muhammadun Aha. fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mantap. Oke, Pak Raihan. Udah bisa ditanya? Sudah Ustaz. Siap. Waman fil hammami. Huwa Yasir. Huwa Yasir fil hammami. Langsung aja sebut namanya. Yasir fil hammami. Yasirun fil hammam. Yasirun fil hammami. Mumtaz. Madza 'ala al-maktabi. Masa apa ya Ustaz? Saya kok lupa. Madza. Apa yang ada di atas meja? Madza. Apa? Wa kitabun. Al-kitabu Wa alal. al-kitab alal maktabi. Ya, kalau ditanya apa yang ada di atas meja, maka tidak perlu kita pakai huwa. Kalau huwa, jadi kalau pakai domir itu harus ada tempat kembalinya. Ya. Misal, madza 'alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Apaan yang di atas meja? Nah, berarti di sini nggak bisa pakai huwa. Langsung kita sebut bendanya. Bendanya, misalnya apa tadi? Alkitabu. Alkitabu al-maktabi. Kalau huwal kitabu itu tidak bisa. Ya, karena huwa ini dia menggantikan sesuatu yang sudah difahami sebelumnya gitu atau sudah ditanyakan. Ya. Jadi langsung al-kitabu 'alal maktabi. Nah, tidak perlu disebut huwanya. Kecuali ditanya kayak di atas. Misalnya ini, aina yasirun? Di mana Yasir? Pakai di sini. Huwa fil ghurfah. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Nah, jelas ya. Huwanya kembali ke Yasir. Gitu. Oke. Madza 'ala sariri? Nomor 11. As-sa'atu ala sariri. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Masih Pak Raihan. Iqra. Bacalah dan tulislah dengan menentukan harokat akhir setiap kata. Silakan baca. Ini ada banyak ya tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Baca sampai sini al-bait. Dari mana Ustaz? Jadi al-madrasah dari sini. Sampai mana? Al-bait. Al-bait.
Al-madrasatu fil Terus? madrasati Hmm. fil baiti Hmm. al-baitu. Baik, cukup. Pak Irfan, lanjut. Oh, Al-Ghurifati. Kok Gorifah? Oh, oh, apa? Al-ghurfatu. Al-Ghurfatu. Hmm. Artinya apa? eh, Ghurfatu. Artinya? Lupa, Pak. Ghurfatu. Di dalam ruangan. Di ruangan, Ya, Pak. kalau al-ghurfatu doang artinya ruangan. Kalau fil ghurfati di dalam ruangan. Jadi al-ghurfatu itu fil ghurfati baru di dalam ruangan. Baik. Lanjut. Al-Hammaru. Eh? Al? Al-Hammaru. Al? Hammamu. Ya, al-hammam. Fil Artinya? eh, di toilet, Pak. Di dalam toilet. eh, nggak pakai di dalam. Kalau nggak ada V-nya, Ya. Oh, itu aja. toilet. Fil matbakhi. Fil matbakhi itu artinya di dapur, di dalam dapur. Di dalam dapur. Mumtaz. Satu lagi. Al al maktubu di Al-maktab. atas meja. Al maktabu Hmm, di atas meja. Oke. Al maktabu meja. Al-maktabu meja. Satu lagi. Al maktabu al Eh. maktabi di atas. Aywa, Al al-maktabi. maktabi di atas meja. Di atas meja. Mumtaz. Mumtaz. Nah, Ibu Risa. Setelahnya, Ustaz. Nah, Alal kursi, di atas kursi. nah. Asariru, kasur. Alal kitabi, di atas buku. Fil masjidi, di dalam masjid. Di dalam masjid. Mumtaz. Cukup. Masih Ibu Risa. Silakan baca nomor 1 sampai nomor 4. Dan artikan. At-talibu fil jami'ati. Fil jami'ati. Nah, artikan. Mahasiswa itu di dalam kampus. Di dalam kampus. Nah, lanjut. Nomor 2. Ar- Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu di dalam masjid. Ya, lanjut. Aina, Artikan. ainal tajir. Ainal apa ainatta? Oh iya. Ainat tajir Ah, tajirun ri ru yang benar. ru. Ainat tajiru. Huwa fid dukan. Dukan. Dukana nikno. Nih. Dibaca Huwa. akhirnya. Huwa fid dukani. Huwa fid dukan. Di mana Artinya. pedagang itu dia Hmm, di dalam toko. Mumtaz. Al-qalamu alal maktabi. Hmm, Pena itu di atas meja. hmm. Baik, cukup. Mumtaz, Masya Allah. Pak Raihan. Siap, Ustaz. Rakmul khamis ila rakmus sabi'. Ila rakmus sabi'. Aina Zainabu? Nah, Ya fil kurfati. terjem. Di mana Zainab? Dia ada di dalam ruangan. Nah,
ثم أين الورق hmm, وعلى المكتب. hmm. Artinya Di mana kertas itu? hmm. Ada di atas meja. ممتاز. آخر الرقم السابع تفضل. أين المدرس وفي الفصل. hmm. شكرا. عرفان تفضل. Aina yasiru ياسر aina yasirun huwa bil hmm. mirhabun مرحاض mirhadi hiya bil mirhadi nah artinya yasirun. Aina apa Apalagi Aina? Pak Yasir? Aina di mana? Yasir ya Di mana Yasir itu Yasir? Oh, fil orang huwa fil eh huwa bil fil mirhadun fil mirhadun mirhadi. mirhadi Nah, mirhad hammam sama kayak hammam. di ruangan Pak. Hammam tadi apa hammam? Oh, amam toilet. Nah, mirhad sama hammam itu sama, sinonim. Oh, mirhad sama. Nah, artinya berarti Dia di dalam toilet. mumtaz. Raqam التاسع Asyamsu Pak ya. Naam, asyamsu Asyamsu wal qamaru bis sama fis samaa bis iu Pak. fis Bis samai. samai Nah, syamsu 234. syamsu. Samsu wal Samsu. qamar itu Samsu apa Samsu? eh Samsu lupa Pak, Samsu apa Samsu. nama orang berarti. Oh, bukan nama ini udut. Iya, bukan. Asyamsu itu nama orang Pak atau ini apa? Lain itu. Itu Eh, matahari. oh iya, matahari dan Hmm. bulan sama Matahari dan bulan. eh sama Nah, sama ini nggak tahu Pak artinya sama di di langit. atas. Di langit. Oh, di atas. Di langit sama. Nah, fis samai. Asyamsu wal qamaru fis samai. Ya. Di Husban Pak, di Ar-Rahman. Ya, di Ar-Rahman ada. Oh iya Nah, iya. baik. Terakhir, nomor 10. Man fil fasli Hmm. siapakah di dalam kelas? Siapakah dalam kelas? Mumtaz. Cakep. Buk, syukran barakallahu fiik. Nah, eh teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan ya. Di bab ini kita bisa melihat ada kata-kata yang boleh ditanwin dan ada kata-kata yang tidak boleh ditanwin. Muhammadun ini boleh ditanwin. Aminatu ini tidak boleh ditanwin.
Ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Mamnu. Mamnu itu terlarang. Ya. Boleh, ini yajuz. Ya. Nah, yang tidak boleh tanwin, ya, diantaranya adalah nama-nama perempuan. Nama laki-laki ada, cuma nggak semuanya. Ya. Nama perempuan Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah, ini nama-nama perempuan. Nah, nama-nama perempuan ini selain tidak boleh ditanwin, dia juga tidak boleh kasroh. Nah, Ya, nggak boleh kasroh. Tidak boleh juga, ya, atau majrur. Ya, dalam arti tidak boleh dikasrohkan, tapi dia diganti saat kasroh dengan fathah. Jadi misalnya saya pergi ke rumahnya Aisyah. Ana azhabu ila baiti Aisyata. Ya. Atau saya pergi ke Aisyah. Ila Aisyata. Ya. Khadijata. Karena perempuan itu sangat dihormati. Jadi dia tidak boleh kasroh. Ya. Nah, ini pembahasan ini namanya dalam bahasa Arab mamnu'un minas sorfi. Mamnu' minas sorf. Nggak boleh kasroh, nggak boleh tanwin. Sorf ini adalah tanwin. Ya. Nggak boleh diduakan. Ya. Dalam arti tidak boleh tanwin. Kemudian dia tidak boleh kasroh. Kalaupun harus majrur, ya, majrurnya ini diganti dengan fathah. Ya. Sedangkan nama-nama yang sebelahnya, yang ini nggak ada masalah. Muhammadun, Muhammadan, adhabu ila Muhammadin, kemasukan ila tetap boleh. Muhammadin, Khalidin, Hamidin, ya, Hamidan. Ya. Justru dia tidak boleh kalau nggak tanwin. Nah, nah, di antara ciri-ciri yang mamnu minas sorfi dalam nama, dalam bab nama ya, bab nama adalah adanya tak marbutoh. Ya, adanya tak marbutoh. Seperti itu. Kalau nama cowok ada yang pakai tak marbutoh ada. Contoh Muawiyah misalnya. Ya. Nama Muawiyah itu dengan tak marbutoh. Ya, contohnya Muawiyah. Ya. Muawiyah ini nama cowok tapi ada tamar butohnya, maka dia juga mamnu minas sarf. Ya, ila Muawiyata. Tidak boleh Muawiyatun, nggak boleh ada tanwin juga. Seperti itu. Nah, nanti mamnu minas sarf kita pelajari di bab-bab selanjutnya. Tapi ini hanya awalan saja bab-bab yang mamnu
minas sorfi. Seperti itu. Tapi di sini dibahas untuk perkenalan. Nah, ini diberikan contoh. Ya. Bacalah dan tulislah dengan meletakkan akhir meletakkan harokat akhir pada setiap kata ini. Silakan Pak Raihan bisa dibaca Dari mana Ustaz? dari Hamid sampai Maryam. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu. Mumtaz. Pak Irfan dari Ali. Aliyun, Mumtaz. Khalidun, Mumtaz. Abasun, Abbasun ditekan. Ada tasydid di sini. Abbasun, itu Aisyatu, Aisyatu, Aisyah. Aisyatu, Muhammadun, Muhammadun, Lanjut. Sofiyatu, Sofiyatu, Lanjut. Khadijatu, Mumtaz. Ibu Risa, kembali. Dari awal, Hamid. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun. Nah, Sudah. ya cukup. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Insyaallah paham ya. Masih ada yang belum ini. Belum terlalu nyambung. Apa yang belum terlalu nyambung apa? Apa kita lanjut dulu aja. Seiring berjalannya waktu nanti kita bisa mengerti insyaallah. Tapi kalau ada yang masih belum terlalu paham, bisa ditanya ya. Baik. Ya, jadi tadi kita bahas tentang bab yang kata-kata yang tidak boleh ditanwin sama kata-kata yang boleh ditanwin. Intinya simpelnya itu dulu deh. Kata-kata yang bisa ditanwin itu disebut dengan boleh disorf. Sorf itu tanwin. Nah, kata-kata yang tidak bisa ditanwin bahasa Arabnya mamnu'un minas sorfi. Ya, mamnu itu dilarang. Terlarang untuk ditanwin. Jadi tidak semua dalam bahasa Arab itu boleh ditanwin, ada kata-kata yang tidak boleh ditanwin seperti itu. Nah, ya, ini yang kita bahas baru nama-nama saja. Di antara yang tidak boleh ditanwin adalah nama-nama wanita. Atau yang ada tak marbutahnya. Baik. Kita lanjut ke percakapan yang ba. Al-baitu minal baiti.
Al-masjidu ilal masjidi. Ya. Al-baitu rumah. Minal baiti dari rumah. Al-masjidu masjid. Ilal masjidi ke rumah. Hiwar antara Mudarris dan Muhammad. Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sin. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Tayyib. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Yaban. Aku berasal dari Jepang. Wa min aina Ammarun? Dan dari mana Ammar berasal? Huwa minas Sini. Ammar berasal dari Cina. Wa min aina Hamidun? Dan dari mana asalnya Hamid? Huwa minal Hindi. Dia berasal dari India. Aina Abbasun? Abbas di mana? Kharaja. Abbas sedang keluar. Aina dhahaba? Kemana perginya Abbas? Dhahaba ilal mudiri. Abbas pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan Ali pergi kemana? Dhahaba ilal mirhadi. Ali pergi ke toilet. Lihat di sini. Ya, teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala. Pada percakapan kali ini kita akan mulai memasuki fi'il. Ya. Lihat. Dalam bahasa Arab, kita kenalan dulu. Sedikit kita masuk teori ya. Dalam bahasa Arab, yang namanya kalam, ya, omongan atau ucapan, ya, atau tulisan dalam bahasa Arab itu tersusun dari 3. Ya, dari isim, dari fi'il, dari huruf. Ya. Baik. Al-kalam, ya ucapan, ya tulisan nih kayak gini nih. Huwa minasin, zahaba ilal mudir. Ini disebut kalam, ini kalam. Ya. Perkataan, ucapan atau tulisan yang jelas itu disebut dengan kalam. Nah, al-kalam itu kebagi 3, teman-teman. Ada isim, ya, ada fi'il, ada huruf. Isim adalah nama benda gitu ya. Atau nama sesuatu yang tidak ada kaitannya sama waktu dan punya makna. Ya. Itu isim tuh. Ya. Kata benda simpelnya dan tidak terikat dengan waktu, itu isim.
kata benda, nama-nama, ya tidak terikat waktu, itu namanya isim. Kemudian apa contoh isim? Ya banyak. Hamid, Hamid nih isim. Amar, Asin, Asin, Abasun nih isim semua. Aliyaban nih isim. Nama tidak terikat dengan waktu dan ya tidak terikat dengan waktu dah. Kemudian ada huruf. Huruf itu dia kata sambung bahasa simpelnya mungkin ya. Min, ya tadi ala, ya ada min, ada ala, ada fi. Ini semua adalah huruf. Di dalam, di atas, dari, ya ini yang menyambungkan, ya ada wa doang, artinya dan. Ini disebut dengan huruf. Dan dia huruf gak bisa berdiri sendiri. Ya, huruf tidak bisa berdiri sendiri. Huruf harus bersanding dengan kata lainnya baru punya makna. Kalau tidak bersanding dengan kata lainnya, huruf gak punya makna. Kemudian fi'il. Ya, fi'il itu kata kerja. Kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah sebuah kata yang terikat dengan waktu. Bisa menunjukkan masa lalu, bisa menunjukkan hari ini, bisa menunjukkan masa depan atau perintah atau fi'il. Ya, kata kerja. Kita masuk ke fi'il di hiwar ini. Kalau sebelumnya hanya isim saja. Aina Muhammadun, dua-duanya isim tuh. Huwa alal maktabi, huwa fil ghurfati, itu isim semua. Ya. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam ruangan. Dari sini aina Muhammadun huwa fi al-ghurfati ini isim, semuanya isim. Makanya isim tadi dia nggak terikat waktu, bisa berdiri sendiri. Ya. Fi'il dia terikat waktu dan bisa berdiri, dan dia punya makna juga. Ya. Contohnya adalah tadi kharaja, telah keluar. Zahaba, telah pergi. Zahaba kharaja. Ya. Nanti kan fi'il kebagi tiga. Ya. Di sini dibahas dulu satu fi'il, yaitu fi'il madhi. Fi'il yang menunjukkan lampau. Ini Abbas, Abbas di mana? Kharaja, dia telah keluar. Aina zahaba, kemana dia tadi pergi? Zahaba ilal mudir, dia telah pergi tadi ke mudir. Zahaba, tadi dia udah pergi ke ruang kepala sekolah. Wa aina zahaba Ali, dan kemana Ali pergi? Zahaba ilal mirhadi, Ali pergi ke toilet. Nah, sebentar.
Baik, bismillah. Baik. Iya. Jadi dalam bahasa Arab, ya, sebuah kata atau sebuah kalimat itu pasti tersusun, ya, dari ketiga unsur ini. Ya, dari isim, dari fiil, dari huruf. Bisa isim doang, ya. Tapi saat fiil harus ada isimnya, ya. Kemudian huruf harus ada isim atau ada fiilnya. Nah, di sini kita mulai masuk untuk mengenal apa itu fiil. Kata kerja. Dan fiil yang di sini yang dibahas adalah fiil madhi. Ya, dhahaba ini adalah fi'lun madhi. Fiil yang menunjukkan lampau. Kharaja, ya. Zahaba ini menunjukkan lampau. Keluar, telah keluar. Zahaba telah pergi. Ya. Kharaja telah keluar. Zahaba telah pergi. Baik. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Ya. Kita latihan sekarang. Ya. Kemudian ada kaidah lagi. Nah, kaidah-kaidahnya udah mulai masuk ya di sini ya. Bisa dilihat teman-teman. Huwa minal hindi. Minas sini. Zahaba ilal mudiri. Ya. Karena kenapa dia kasroh? Karena ada min. Kenapa dia kasroh? Karena ada min. Kenapa dia kasroh? Karena ada ila. Ya. Nah, min, ila ini apa namanya? Namanya adalah huruf jar. Namanya huruf jar. Barakallahu fik. Nah. Baik. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan. Silakan, Bu Risa. Min aina anta? Ana min ghurfati. Ya, Bu Risa, min aina anti? Ana min ya. Ana min ghurfati. Gitu, Ustaz. Ana min? Ghurfah. Bisa, ana minal ghurfati. Tapi di sini lagi negara ya. Oh iya. Asal deh, asal. Ustaz Ana min. tanya dulu. Ya, min aina anti? Bukan, Ustaz, saya mau tanya dulu sebentar. Silakan. Setelah huruf jar itu apa harus selalu ada alif lamnya? Enggak harus. Berarti bisa min ghurfati gitu bisa ya, tanpa alif lam gitu. Ya, tapi kalau tanpa alif lam, si gurfanya itu harus tanwin. Oh, Ila gurfatin. Nah, adanya alif lam itu menghilangkan tanwin.
ilal ghurfati. Tapi kalau tanpa alif lam, ila ghurfatin. Artinya kalau ghurfah tanpa ada alif lam, maka kalau ghurfah tanpa ada alif lam, ghurfahnya ini belum jelas ruangan mana. Saya ngomong, di mana Ali? Dia huwa fi ghurfatin. Sebuah ruangan. Di sebuah ruangan. Di dalam rumah itu ada 5 ruangan. Saya nggak tahu ada di mana, tapi yang jelas dia di dalam ruangan, dalam rumah gitu. Tapi kalau aina Aliyun, di mana Ali? Huwa fil ghurfati, dia di dalam ruangan. Berarti saya dan orang yang bertanya udah tahu di kamarnya si dia gitu. Kamarnya Ali, huwa fil ghurfati gitu. Tapi kalau cuma ngomong figur Fatin, saya nggak tahu kamarnya dia di mana. Pokoknya dalam rumah, di ruangan aja gitu. Itu yang bedakan. Ya. Kalau Alif lam. untuk kalau untuk negara itu harus ada alif lamnya atau enggak, Ustaz? Soalnya contoh-contohnya yang tadi kan ada alif lamnya semuanya untuk negara-negara itu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya. Kayak misalnya minal Filipin, minas Sin. Kemudian boleh juga minas Saudiyah, ya. Tanpa alif lam udah jelas sebenarnya. Ya, min Filipin gitu ya. Atau min Sin. Tapi Jadi nggak wajib ya, Ustaz, ya, untuk alif lamnya itu. lagi nanti. Kenapa? Untuk alif lamnya itu nggak wajib ya. Enggak wajib. Nah, enggak wajib. Baik. Nanti saya kaji kembali, ya. Baik, Ustaz. Kapan dan kapan tidak. Baik, lanjut dulu. Min aina anti? Ana min Indonesia. Oke. Bentar. Anti minal Filipin. Anti min al Filipin. Naam. Ana min Filipin. Nah, baik. Man minas Sini. Ahmad minas sini. Ahmadu minas Sini. Ya, Ahmadu minas sini. Baik. Pak Irfan. Min aina Ya, Pak. Hamidun. Min aina Hamidun. Huwa minal Hindi. Mumtaz. Nah. Aina dhahaba Abbasun. Manakah perginya Abbas? Diulangin dari sini. Dhahaba Abbasun. Gitu. Abbasun. Ab, ab, Dhahaba. Abbasun kharaja. Abbasu kharaja. Abbasun kharaja. Oke, Abbas keluar. Satu lagi. Adhahaba Aliyun ilal mudiri. Aliyun ilal mudiri. Mudiri itu toilet ya sama ya. Naam. Mudir. Kok toilet? Oh, di mudir teh kepala ya, kepala sekolah.
Kepala sekolah. ke kepala sekolah, adhaba mudiri. Sebentar Pak. Adhaba Aliyun ila mudiri. Naam. Aliyun ada Iya apa enggak? adhaba. Naam ya. Eh, Naam zahaba ila. Aliyun. Naam dhahaba Aliyun. Naam zahaba Naam Aliyun ila. ilal mudiri. Naam zahaba Aliyun ilal mudiri. Naam. Raihan. Yang mana Ustaz? Baca, tulis, dan ya pokoknya baca dijelaskan akhir dari katanya. Dari mana sampai mana? Ya, ini coba enggak baca kemudian lanjut ke sini. Baik Ustaz. Al-kurfatu. Minal kurfati. Minal hamami. Hammami. Minal hammami. Kemudian Apa itu bacanya Ustaz? ini di sini. Oh yang bawah. Ini apa bacanya? Min min aina Fatimatu. Hmm. Ia minal Ya, hindi. Oke. Dia Bawahnya. minal Hind. Artinya? Oh, berasal dari mana Fatimah? Dia berasal dari India. Oke, mumtaz. Lanjut bawahnya. Oke. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Nah, artinya Guru itu keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. mumtaz. Lanjut. Dhahaba at-tajiru ilal dukkani. Pedagang itu pergi ke toko. Hmm. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Dimakai. Hamid keluar dari ruangan lalu pergi ke toilet. Ibu Risa. Silakan. Man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas. Nah, bawahnya. Kharaja at-talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Murid itu keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Lagi. Betul Ustaz. Hmm. Khadijatu minasini wa Khalidun Khalidun. ya wa Khalidun minal Yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Mumtaz. Pak Irfan. Dijawab. ya Pak. Bisa bisa. Silakan. Al-kitabu ilal maktabi.
artinya. Oh, salah ya. Ila Hmm. al-mak Diartikan sekalian. al-kitab Hmm. ilal maktabi. Artinya Buku itu di atas meja. di atas bahasa Arabnya apa? Oh, Ini, ini, ini apa ini? Min, ila, fi, atau ala. Di atas tuh yang mana? di atas tuh pi. Eh, Hmm. Fi di dalam. Ila, alal. ala, Alal maktabi. mumtaz. Al maktabi. Terus, nomor dua. Apa? At-talibun. Nah, kalau ada alif lam nggak pakai tanwin. Atau libu. At-talibu Hmm. fil fasli. Fil fasli, mumtaz. Lanjut. Ketiga. Dhahaba Hamidun. Hmm. Hamidun. Artinya dulu deh. Zahabah Hamidun artinya apa? Hmm. Zahabah artinya apa? Bentar, Pak. Dhahaba. Kemana? Hamidun. Zahabah pergi. Pergi. Oh, pergi ke. Oh. Hamidun eh hilal jamiatu. Ilal jami'ata. Ti itu ada ilahnya. Oh, ilal jamiati. Nah, artinya? Eh, Kemana Hamid? Bukan bukan kemana. Hamid. Hamid telah pergi. Telah pergi. Hamid Hamid telah pergi ke Ke Jami jamiah Jami apa? Jamiah. Eh, Telah pergi ke kampus kampus. kampus. Betul. Atas. Nah, ayo nomor 4. Pak Irfan. Hmm. Hor Horjal mudiri Kharajal mudiru ro ri. mudiri Loh, enggak. Kan enggak ada Horja apa-apa. Al mudiru. oh Horjal mudiru eh, Hmm. Artinya? telah keluar seorang Hmm. kepala sekolah Ya, bagus. eh, ke ke ilal madrasati Setelah keluar, kalau keluar biasanya dari. dari Pergi ke, keluar minal dari. minal minal madrasati Artinya, Eh, telah keluar kepala sekolah dari madrasah. madrasah itu apa? Madrasah sekolah, Pak. Sekolah mumtaz. Syukran. Pak Raihan, nomor 5. Siap, Ustaz. Silakan. Zahaba Muhammadun. Nah, minas sini ilal Yabani. Keluar minus ini dari apa? Artinya, Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang.
Dari Cina ke Jepang. Baik, alhamdulillah. Baik, tadi pertanyaan Bu Risa terkait dengan alif lam pada nama-nama negara. Ini kita pakai kaidah samai ya. Samai itu gimana orang Arab nyebutnya gitu loh. Orang Arab nyebutnya sin pakai alif lam, oh pakai sin berarti minas sin. Ya. Kemudian al-Yaban ya. Tapi sering juga penyebutannya hanya Yaban ya. tanpa alif lam seperti itu. Kita coba cari contoh, misal Yaban. Ya, dalam penulisan Yaban itu dengan apa namanya? Dengan alif lam. Ya, ini kita coba bisa dilihat ya. Yaban ya penulisannya dengan alif lam. Tapi ada nama negara yang tulisannya nggak pakai alif lam. Kayak contoh Qatar ya, negara Qatar. Bukan Al-Qatar enggak, tapi Qatar gitu. Ya, misalnya ini beberapa tulisannya kayak Almania enggak, Al-Almania enggak, Min Almania ya. Atau misalnya Sin tadi ya. Tulisnya dengan Sin. As-Sin. Pakai alif lam. Kemudian kalau apa misalnya Al-Malaysia ada enggak ya? Ya Malaysia enggak pakai alif lam. Malaysia ya. Jadi sama itu orang Arab nyebutnya begitu, oh ya udah begitu berarti gitu. Pakai apa ya bahasa kita tuh dari sononya begitu. Orang Arab nyebutnya Malaysia, oh, Malaysia. Misalnya kayak Sumatera misalnya. Apakah Sumatera dengan alif lam? Sumatera. Yang keluar saus. Kalau di Arab itu saus itu ditulisnya Sumatera karena terkenalnya cabai-cabai itu dari Jawa, ya dari Indonesia. Nah, dulu Indonesia itu dikenalnya kalau nggak Sumatera ya Jawa gitu. Jazirah Sumatera. Jazirah ya kalau ditulisannya tanpa alif lam. Jazirah Sumatera. Ya. Kemudian kalau Al-Qatar, apakah ada Al-Qatar? Ya, Daulat Qatar. Negara ya, Daulat Qatar. Misalnya Qatar, ya, Qatar itu nggak pakai alif lam. Ya. Jadi kaidahnya gimana orang Arab nyebut gitu aja. Apalagi misalnya Perancis, apakah pakai alif lam? Al-Faransa. Ya, Al-Faransa.
pakai alif lam atau tidak? Faransa. Ya, dia tidak pakai alif lam ya. Kalau al-lugha al-Faransiyah ya, cuma nama negaranya itu nggak pakai alif lam. Fi Faransa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tentang nama-nama negara. Baik. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat dan bisa kita jadikan ilmu yang diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.